Oke, nah di sini ada kasus gigi geraham yang lubangnya udah gede banget ya, jadi udah kelihatan banyak coklat-coklatnya. Pertama kali dilakukan pemberian bius supaya waktu dibersihin di bur ini nggak terlalu kerasa ngilu, dibersihin sampai semua jaringan yang coklat-coklatnya itu semua hilang gitu. Nah terus dikasih karet supaya nggak ada air liur yang masuk. Nah kita mulai nih masuk ke dalam akses saluran akarnya. Udah mulai dilebarin. Kenapa perlu dilebarin? Karena kita biar bisa masukin alat-alatnya yang muter-muter ini supaya bisa lebih maksimal. Jadi nggak ada komplikasi di dalam lagi. Dibersihin semuanya satu persatu saluran akarnya sampai pasti kelihatan ada coklat-coklatnya yang keluar. Dibersihin pakai material khusus supaya ada disinfeksi di situ. Nah biasanya kok gigi geraham sih punya rata-rata ada 3 saluran akar ya. Nah di sini ada cairan disinfeksinya dimasukin lagi. Nah kelihatan tuh ada berbuih-buih di sini. Nah akhirnya perawatan akarnya udah selesai. Nah setelah itu setiap saluran akarnya perlu dikeringin dulu pakai kayak kertas. Terus habis itu ada material pengisi buat saluran akarnya yang warnanya si oranye-oranye ini. Habis itu dipadetin tuh di dalam saluran akarnya. Nah udah selesai. Habis itu karet yang penahannya tadi bisa dilepas. Habis itu kita masuk ke prosedur buat nambal giginya. Nah di sini dikasih asam supaya pori-pori giginya tuh bisa kayak kebuka. Jadi nanti waktu dikasih material lemnya bisa lebih maksimal. Nah ini material lem yang tadi aku bilang itu. Dikasih lemnya, diratain semuanya. Habis itu dikasih sinar. Nah setelah itu di sini dikasih material bahan tambal resin komposit. Jadi seluruh permukaan giginya ada di cover pakai material tambalan itu. Jadi istilahnya seperti di build up, dibangun lagi supaya ada dinding-dindingnya. Perlahan-perlahan, jadi step by step ya. Nah setelah itu kita mulai ke prosedur buat pembentukan giginya supaya nanti dijadiin base buat si endocrown-nya ini. Nah jadi setiap sisinya ada dikurangin, dipendekin. Setelah itu dihalusin tetap. Nah kalau di endocrown di sini di bagian tengah-tengah giginya dibikin kayak semacam ada pin di tengah-tengahnya. Nah habis itu kita mulai masuk ke prosedur buat cetak giginya. Nah udah jadi deh. Setelah itu dimasukin ke lab, endokronnya jadi. Nah kita masuk ke prosedur buat pasangin si endokron ini di giginya pasien. Dikasih material asam lagi supaya nanti lemnya bisa menempel dengan baik. Di bagian gigi juga sama, dikasih material asam lagi. Setelah itu dikeringin, dikasih dengan material adhesif atau material lemnya. Dikasih sinar. Nah setelah itu bagian gigi samping-sampingnya kita perlu kasih material proteksi supaya nggak kena lem yang nanti akan dipasangin di crownnya ini. Dikasih sinar supaya lemnya bisa mengeras. Sisa-sisa lemnya juga tentu harus dibersihin supaya gusinya nggak ada yang iritasi. Nah jadi dengan keadaan yang awalnya lubang besar bisa diatasi dengan menggunakan endokron dengan hasil akhir seperti ini.